Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triwahyuni Efridianti dengan NIM 401200125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunga, bagi hasil dan margin. Langsung saja kepada pembahasan materinya. Untuk pembahasan yang pertama ada perbedaan mengenai bunga dan bagi hasil. Perbedaan yang pertama untuk sistem bagi hasil yaitu berdasarkan tingkat imbal hasil tidak tetap sesuai dengan kinerja. Sedangkan sistem bunga, tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi. Kemudian perbedaan yang kedua, bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Sedangkan pada sistem bunga didasarkan pada jumlah uang atau pokok, pinjaman atau simpanan pokok. Kemudian perbedaan yang ketiga, sistem bagi hasil berdasarkan porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah atau yang disepakati bersama berlaku tetap sama sesuai akad hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan, kecuali disepakati perubahan oleh para pelaku. Kemudian untuk sistem bunga, nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Demikian sebaliknya, bank berkewajiban membayar bunga yang dijanjikan kepada nasabah. Kemudian perbedaan yang keempat, untuk sistem bagi hasil, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha atau untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Sedangkan pada sistem bunga tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Kemudian perbedaan yang terakhir, sistem bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama, yaitu kedua belah pihak. Sedangkan untuk sistem bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah atau bank dalam kondisi untung ataupun rugi. Kemudian selanjutnya ada pengertian bunga. Bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, yaitu konvensional, untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Bunga sering dikaitkan dengan istilah riba. Riba sendiri adalah pengambilan tambahan sebagai syarat atau harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di luar biaya pokok. Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional adalah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Selain bunga, suku bunga merupakan hal lain yang juga biasanya diberlakukan oleh bank konvensional. Suku bunga adalah persentase besar uang yang dipinjam atau pokok utang yang dibayarkan sebagai balas jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga dalam perbankan. Yang pertama ada bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank. Kemudian yang kedua ada bunga pinjaman, yaitu bunga atau balas jasa yang dibayar oleh nasabah, peminjam, atau debitur yang memperoleh kredit dari bank kepada bank. Sebagai contoh, bunga kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh debitur atas pinjaman kredit kepada bank. Untuk selanjutnya ada dalil mengenai haramnya bunga atau riba. Pelarangan riba atau prohibition of riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamr. Allah mengharamkan secara tegas praktik riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, haramnya riba juga dijelaskan dalam sebuah hadis tentang laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya, sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, menulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama, berdosa. Hadis riwayat Muslim. Materi selanjutnya ada pengertian dari bagi hasil. Menurut Antonio 2001, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil menurut terminologi asing atau Inggris dikenal dengan profit sharing, yaitu dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif, profit sharing diartikan dengan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah yang ditetapkan sesuai dengan nisbah. Aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Para ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau qirad dengan pemilik modal atau investor menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan atau nisbah. Akad mudharabah dalam bank syariah ada dua jenis. Yang pertama ada produk simpanan dan yang kedua ada produk pembiayaan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Menurut Antonio ada beberapa faktor, di antaranya ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsung ada investment rate yang merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Kemudian yang kedua ada jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Kemudian yang ketiga ada nisbah atau profit sharing ratio. Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Kemudian untuk faktor tidak langsung ada yang pertama ada penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah yang terdiri dari bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Kemudian yang kedua, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing. Kemudian faktor tidak langsung yang kedua, ada kebijakan akunting, yaitu prinsip dan metode akuntansi. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diharapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Kemudian ada unsur penting dalam pembagian hasil atau fatwa berkaitan dengan pembagian hasil usaha. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN/MUI/9/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip yang pertama ada revenue sharing, yaitu bagi hasil.
yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kedua ada profit sharing atau bagi laba, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil. Kemudian ada prinsip distribusi hasil usaha. Jika revenue sharing dihitung berdasarkan jumlah seluruh penjualan, sedangkan profit sharing dihitung berdasarkan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian hasilnya yakni laba kotor, kemudian dari laba kotor tersebut dikurangi dengan beban-beban, didapatkan laba rugi bersih. Profit sharing diambil dari laba rugi bersih tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yakni profit margin. Secara umum, margin adalah istilah untuk menyebut selisih antara keuntungan dengan omset dalam sebuah bisnis dalam bentuk persentase. Tidak heran apabila istilah ini selalu bergandengan dengan kata profit. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa terdapat istilah profit margin atau selisih keuntungan. Pengertian margin lebih sederhana tanpa persentase, yakni berupa keuntungan alias selisih antara harga jual barang dengan modal yang dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli barang tersebut. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku pula untuk bank syariah. Kemudian yang terakhir ada metode penentuan profit margin. Metode penentuannya ada 4, yaitu yang pertama markup pricing, kemudian target return pricing, kemudian perceived value pricing, dan yang keempat value pricing. Itu tadi pembahasan materi mengenai bunga, bagi hasil, dan margin. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.